Didukung oleh Ini prestasi yang luar biasa loh. Di tengah gejolak tekanan perekonomian global yang amat tidak menentu, kita masih bisa tumbuh sesuai dengan target 5,61, dan dibandingkan triwulan keempat tahun lalu kan tumbuhnya lebih cepat. Dulu 5,39, 5,61. Jadi clear sekali kita sudah bisa terlepas dari kutukan pertumbuhan 5%. Selamat malam pemirsa, pekan ini perhatian publik tertuju kepada dua peristiwa penting perekonomian nasional. Yang pertama adalah rilis angka pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal pertama tahun 2026 yang naik 5,61%, tertinggi sejak pandemi. Peristiwa yang kedua adalah upaya Bank Indonesia untuk menjaga nilai tukar rupiah dengan menemui investor di Singapura. Seperti apa dampak dua peristiwa penting ini terhadap perekonomian nasional sepanjang tahun 2026? Pemirsa, bersama saya Leonard Samosir, inilah Top Ekonomi. Pemirsa, hari ini Badan Pusat Statistik BPS melaporkan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama tahun ini 2026 tumbuh 5,61% secara tahunan year on year. Pertumbuhan ini lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 4,87%. Angka pertumbuhan 5,61% di kuartal pertama tahun ini adalah rekor tertinggi sejak pandemi COVID-19. Berdasarkan data BPS, pilar utama penopang pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2026 adalah yang pertama, konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,5% dengan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 54,36%, yang kemudian disusul dengan komponen pembentukan modal tetap bruto PMTB yang tumbuh 5,96% dengan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 28,29%. Kedua komponen konsumsi rumah tangga dan PMTB inilah yang menyumbang 82,65% terhadap total PDB atau produk domestik bruto. Komponen lain yang menyumbang pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi pemerintah yang melonjak 21,81% karena meningkatnya realisasi belanja pegawai melalui realisasi pembayaran gaji ke-14, belanja barang dan jasa terutama pada belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat. Sektor usaha apa saja yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi tinggi di kuartal pertama 2026? Yang pertama, akomodasi dan makanan minuman tumbuh 13,14%. BPS mengatakan kenaikan ini didorong peningkatan kinerja industri makanan dan minuman seiring dengan momen libur nasional, Lebaran, dan perluasan cakupan program makan bergizi gratis (MBG). Yang kedua, jasa lainnya tumbuh 9,91%, terutama didorong meningkatnya jumlah perjalanan wisata Nusantara dan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Yang ketiga, sektor transportasi dan pergudangan yang tumbuh 8,04%, ditopang oleh peningkatan mobilitas masyarakat yang tercermin dari peningkatan jumlah penumpang pada semua moda transportasi. Atas laporan BPS ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa Indonesia terbukti bisa mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi. Menkeu Purbaya mengatakan begitu tercapai 5,61%, ini prestasi yang luar biasa di tengah gejolak tekanan perekonomian global yang amat tidak menentu. Kita masih bisa tumbuh sesuai target 5,61% dan dibandingkan triwulan keempat tahun lalu kan tumbuhnya lebih cepat. Dulu 5,39%, sekarang 5,6%. Jadi clear sekali kita sudah bisa terlepas dari kutukan pertumbuhan 5%. Jadi ekonomi lagi bergerak ke arah yang lebih cepat lagi. Itu dikatakan Purbaya. Selain pertumbuhan ekonomi yang mencapai rekor baru di kuartal pertama tahun 2026, publik juga menyoroti nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yang menurut Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio undervalued atau di bawah nilai sesungguhnya dari rupiah. Beberapa waktu lalu, Gubernur Bank Indonesia mengatakan kami tegaskan bahwa nilai tukar rupiah sekarang ini telah undervalued dibandingkan dengan fundamental. Dan pemirsa, inilah nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika di bulan Januari hingga April tahun 2026 berdasarkan data Bank Indonesia. Pada tanggal 2 Januari, rupiah ada di level 16.725 per dolar Amerika. Di tanggal 8 Februari bergerak
di level 16.886 per dolar Amerika, dan pada tanggal 9 Maret rupiah sudah ada di level 16.974 per dolar Amerika. Dan di tanggal 29 April rupiah sudah ada di level 17.379 per dolar Amerika. Demi menjaga muruah atau wibawa nilai tukar rupiah, maka Bank Indonesia bergerak aktif menemui investor global di Singapura. Di depan para investor, Bank Indonesia menyampaikan langkah-langkah penguatan stabilitas nilai tukar rupiah. Yang pertama, menyesuaikan struktur suku bunga pasar lewat kenaikan imbal hasil atau yield instrumen seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Yang kemudian adalah ada penerapan 3 pilar Integrated Monetary Policy Mix, yaitu pertama pendekatan suku bunga, yang kedua intervensi di pasar valuta asing, dan yang ketiga memastikan kecukupan likuiditas di sistem keuangan di depan investor di Singapura. Bank Indonesia juga menegaskan koordinasi kebijakan lewat sinergi pemegang otoritas moneter dan pemegang otoritas fiskal, yaitu Bank Indonesia dan pemerintah, yang berhasil menjaga inflasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir, persepsi investor global atas ekonomi Indonesia bisa dilihat dari rating Indonesia di mata lembaga pemeringkat global. Pemirsa, inilah rating Indonesia saat ini di mata lembaga pemeringkat global hingga April 2026. Standard & Poor's Global Ratings mengonfirmasi peringkat Indonesia ada di level triple B, BBB atau investment grade dengan outlook stabil, mencerminkan investor percaya terhadap ketahanan ekonomi Indonesia. Selanjutnya, lembaga pemeringkat Fitch Ratings mempertahankan peringkat triple B atau layak investasi dengan outlook. Kemudian Moody's Investor Service juga mempertahankan peringkat Baa2 atau satu tingkat di atas investment grade, namun mengubah outlook menjadi negatif. Terakhir, FTSE Russell atau Financial Times Stock Exchange bulan April lalu resmi mempertahankan status Indonesia sebagai secondary emerging market. Posisi ini menegaskan kepercayaan investor global terhadap fundamental pasar modal Indonesia. Akankah rekor pertumbuhan ekonomi 5,61% di kuartal pertama tahun ini dan upaya menjaga nilai tukar rupiah ini akan berdampak besar bagi Indonesia? Pemirsa, tetaplah bersama kami. Top Ekonomi akan kembali setelah jeda satu ini. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan pada malam ini telah hadir 2 orang narasumber bersama saya di studio 1 Metro TV. Yang pertama adalah ekonom senior dari Prasasti, Peter Abdullah. Pak Peter, selamat malam. Selamat malam Bang Leo. Kelihatannya duduk dengan tenang, berarti cukup yakin dengan kondisi ekonomi Indonesia, dan juga telah hadir bersama harus yakin. Telah hadir bersama kita pada malam ini adalah Chief Economist Permata Bank, Joshua Pardede. Joshua, selamat malam. Malam Bang Leo. Saya masih ingat perkiraan dolar rupiah Anda sekitar 2 pekan yang lalu. Dan pemirsa, sayangnya sebetulnya tadinya staf ahli kantor staf Presiden Fitra Faisal sudah confirm, tapi kemudian mendadak dipanggil oleh Presiden. Kita nanti akan coba mengusahakan untuk mendapat pendapat dari Mas Fitra. Tapi saya ingin ke Joshua dulu, sebagai orang yang 2 minggu lalu ya kalau tidak salah mengatakan hitung-hitungan sebetulnya. Ini kan hanya berdasarkan statistik ya, pakai sejarah harga. 17.400 itu dolar rupiah bisa tersentuh. Dan saat kita bicara ini memang di 17.400-an sekian. Ini memang undervalued seperti yang dikatakan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio, yang harusnya katanya antara 15-16 ribu nilai wajarnya, atau seperti apa sebetulnya yang terjadi sekarang ini? Saya pikir memang ini masih ada faktor kombinasi lah ya, kombinasi ada faktor fundamental dan juga sentimen. Dan kalau kita bicara mengapa Gubernur BI mengatakan nilai tukar rupiah masih cenderung undervalue, itu merefer kepada real effective exchange rate ya, yang dirilis oleh BIS ya, Bank International Settlement, yang dimana menunjukkan bahwa memang dalam kurang lebih mungkin setahun terakhir ini, khususnya 3 bulan terakhir ini, nilai tukar rupiah ataupun real effective exchange rate-nya rupiah itu berada di bawah 100. Artinya dibandingkan dengan kondisi fundamentalnya, semestinya rupiah itu bisa ataupun memiliki ruang untuk menguat. Meskipun memang kita juga tidak bisa menampilkan bahwa kondisi saat ini rupiah ini pun juga dipengaruhi tadi oleh
baik sentimen dan juga faktor fundamental. Ya, sentimennya tentunya kita perlu melihat dari perang di Timur Tengah, rambatan dari kenaikan harga minyak mentah dan juga rambatan dari pelemahan ataupun penguatan dolar Amerika Serikat terhadap perekonomian kita ini cukup besar, terutama kepada fiskal dan juga current account, sehingga ini menimbulkan ekspektasi tune deficit. Dan tidak lupa juga kita perlu mengingat juga tadi yang disampaikan juga oleh Bang Leo sebelumnya bahwa ada assessment, ada penilaian ya dari kedua rating agencies, yakni Fitch dan Moody's, yang sudah menurunkan outlook rating Indonesia yang sebelumnya stable, bahkan pada saat pandemi sekalipun kita tidak pernah diturunkan. Namun saat ini kita diturunkan outlook ratingnya menjadi negatif. Outlooknya ya? Outlook ratingnya belum rating yang sesungguhnya? Belum ratingnya. Jadi tentunya ini memberikan concern ataupun warning, belum lagi MSCI. Ya, karena kalau kita lihat dari sejak bulan Februari Maret itu masih terjadi outflow di pasar saham, dan ditambah lagi dengan diperparah lagi dengan sentimen di pasar obligasi, karena tadi efek dari penilaian outlook rating diturunkan, itu pun juga memberikan dampak yang dimana kita bisa melihat bahwa imbal hasil dari surat utang pemerintah Indonesia 10 tahun sudah naik kurang lebih 75 basis point year to date tahun ini. Sehingga itulah menjadi kombinasi ya, ada hal-hal yang harus kita lihat bersama juga bahwa ada faktor sentimen dari globalnya, plus tambah lagi beberapa assessment dari lembaga rating internasional yang melihat bahwa ada sekalipun pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 1 ini relatif resilient, kuat gitu ya, tapi ternyata ada hal-hal yang dilihat oleh rating agency dan juga investor asing terkait dengan keberlanjutan fiskal, karena tentunya dampak dari tensi geopolitik di Timur Tengah itu ini akan cukup berpengaruh terhadap fiskal dan juga bagaimana arah belanja pemerintah, khususnya belanja prioritas pun juga ini juga menjadi salah satu catatan dari rating agencies, karena efeknya memang akan jangka panjang, tapi tentunya ini akan menjadi beban jangka pendek untuk fiskal pemerintah. Pak Peter, Anda melihat nilai tukar rupiah sekarang di 17.400 per dolar itu heavy karena persepsi, karena ekspektasi. Tadi Leo Joshua sudah mengatakan warning dari beberapa lembaga pemeringkat, atau memang ada kondisi fundamental. Ini ada seorang analis yang beredar di media sosial mengatakan secara fundamental ketika kita butuh dolar lebih banyak untuk mengimpor BBM maupun crude yang harganya sudah naik dan dolarnya sudah naik, di saat bersamaan kita juga mulai kekurangan dolar ketika ada pembatasan ekspor batu bara, ada juga nikel yang dibatasi. Yang terjadi ini sebenarnya lebih ke fundamental rupiahnya memang di sini, atau lebih ke ekspektasi tadi? Pak Peter bagaimana? Ya, jadi kalau untuk menjelaskan itu, Bang Leo, kalau menurut saya nilai tukar rupiah itu sebenarnya mencerminkan perekonomiannya sebenarnya. Perekonomian kita sebenarnya tanda kutip baik-baik saja, apalagi 5,61. Pertumbuhan 5,61 ya, pertumbuhan 5,61 itu menunjukkan bahwasanya perekonomian kita tanda kutip baik-baik aja. Ya, memang ada beberapa permasalahan, tetapi kita juga melihat kan banyak faktor yang positif. Ya, ekspor kita masih tumbuh, kita masih mengalami surplus neraca perdagangan. Ya, masih banyak hal yang bisa kita katakan kita memiliki aspek positif di dalam perekonomian kita. Jadi seharusnya kalau kita bicara nilai tukar dalam teori yang sebenarnya sesuai dengan kondisi perekonomiannya, nilai tukar kita seharusnya tidak terjadi apa-apa. Cuman persoalannya kan di rupiah ini juga kan disebabkan juga karena harga rupiah itu ditentukan oleh supply demand-nya, terutama supply demand falas dolar, maka ini yang menyebabkan ada deviasi antara fundamental ekonomi dengan nilai tukarnya. Nah ini kalau kita bicara secara jujur ya, memang secara historis kita rupiah kita itu memang fragile ya, agak rentan. Nah ketika terjadi gejolak di luar, kemudian terjadi capital outflow, memang karena account kita memang defisit, itu tekanan terhadap rupiah itu cepat terjadi. Nah apalagi kemudian banyak berita, banyak kondisi yang memicu sentimen-sentimen negatif. Ya tadi disampaikan oleh Mas Joshua ya, terkait dengan misalnya di pasar
keuangan kita, penilaian lembaga rating yang negatif, itu kan besar pengaruhnya terhadap perkiraan, ekspektasi, persepsi nilai tukar kita. Ya, apalagi ada satu lagi kondisi kita. Ya, walaupun kita memang pertumbuhannya kita baik dan sebagainya yang positif-positif tadi, kalau kita bicara ekonomi, bicaranya itu bicara ke depan, bukan bicara hanya semata sekarang ini. Bukan hanya pas benar. ya. Sekarang 5,6%. Yang sudah lewat ya triwulan pertama. Iya. Tapi kan orang itu kan melihatnya ke depan. Nah, cerminan persepsi itu cerminan ke depan. Yang dilihat adalah gimana besok. Bank Indonesia, Pak Peri kan sudah ke Singapura meyakinkan investor di sana. Itu kira-kira akan bisa efektif tidak Pak Peter untuk intervensi apa ya saya katakan verbal itu kan? Bagaimana Pak? Ya, kalau upaya meyakinkan saya kira memang dibutuhkan. Tapi tidak cukup hanya sekedar meyakinkan secara verbal kan. Bahwasanya mengatakan kita akan begini, kita akan begini. Yang akan dilihat lebih clear oleh para pihak di luar, para investor adalah apa yang kita lakukan. Real kebijakan kita. Ada yang mengatakan begini Pak Peter, kalau tidak salah Pak Khatib Basri pernah nulis juga belum lama ini, bahwa persepsi cerminan nilai tukar rupiah terhadap dolar sekarang itu juga heavy disebabkan karena kekhawatiran orang, terutama dari luar juga, akan disiplin fiskal. Anda setuju tidak bahwa rupiah sekarang, karena kalau dibandingkan misalnya dengan 97-98 kan kondisinya sebenarnya jauh lebih baik saat ini. Bagaimana Pak Peter? Ya, justru itu yang saya sebutkan tadi. Yang dilihat oleh pihak luar, para investor asing adalah bukan sekedar penjelasannya Pak Menteri, penjelasannya Pak Gubernur BI ketika mereka ketemu di sana. Ya. Tapi yang lebih bisa meyakinkan mereka adalah apa yang kita lakukan. Kalau kita bicara tentang ini misalnya rating tadi ya. Kalau kita bedah dari pertimbangan mereka memberikan outlook negatif, itu kan lebih banyak di fiskal. Betul. Jadi soal anggaran ya? Ya, anggaran beban kan anggaran itu kan kasat mata ya sebenarnya. Berapa perkiraan mereka defisit kita? Mereka kan bisa menghitung juga. Ya. Mereka dengan semua economic intelligence yang mereka miliki, mereka bisa menghitung berapa penerimaan kita, berapa pengeluaran kita, potensi defisit kita berapa, dan apapun yang kita lakukan akan berpengaruh terhadap defisit kan. Dan itulah yang mereka khawatirkan. Kita agak meninggalkan disiplin fiskal yang selama ini kita jaga. Lai Joshua, yang sekarang banyak masyarakat kan meyakini, masyarakat awam, bahwa ketika dolar menguat, otomatis rupiah melemah. Tapi kalau orang di pasar keuangan kan meyakini ada yang memulai begitu. Sekarang ini sebenarnya rupiah yang sedang melemah atau dolar yang sedang menguat baik terhadap rupiah maupun mata uang kawasan yang lain? Ya, faktanya kalau kita lihat memang setelah perang di Timur Tengah ini pecah, memang secara serentak ya mata uang Asia ikut melemah. Ya. Namun memang kita tidak bisa pungkiri tadi bahwa ada sentimen lain tadi tambahan ya, warning dari MSCI, lalu outlook rating dari rating agency, ini memberikan tekanan tambahan lagi buat yang bisa membatasi capital outflow, tapi justru malah ini makin deras ya, karena tadi ada efek dari rating agency tersebut. Jadi artinya kembali lagi saya melihat bahwa betul dalam hal ini rupiah under value, tapi tentunya ada hal-hal yang harus diperbaiki dalam hal ini tadi berkaitan dengan bagaimana kualitas spending ya. Sekalipun memang pemerintah sudah mengatakan, dalam hal ini Kementerian Keuangan sudah mengatakan bahwa survival mode ya kondisinya, tapi ini harus diwujud nyatakan gitu ya. Karena kalau kita melihat realisasi belanja fiskal, belanja pemerintah pusat di kuartal 1 ini sudah hampir tumbuh dibandingkan periode sama tahun sebelumnya, itu udah hampir 50% pertumbuhannya. Jadi artinya dan di kuartal 1 sendiri kan mendekati 1% ya, 0,92% gitu, 240 triliun defisitnya. Artinya ini harus dikelola dan juga perlu meyakinkan kepada investor asing dan juga rating agencies bahwa disiplin fiskal ini tetap akan dijaga. Ya, pertanyaan besarnya adalah yang pertama, disiplin fiskal seperti apa yang harus segera dilakukan. Lalu yang kedua, apakah dengan mendisiplinkan fiskal otomatis rupiah kita juga akan menguat? Tapi kita harus jeda dahulu, pemirsa tetap bersama kami. Top Ekonomi segera kembali.
penguatan-penguatan 7 langkah penting yang ditempuh Bang Nisa untuk membuat rupiah kuat, membuat rupiah itu stabil ke depan. 7 langkah pentingnya yang tadi kami laporkan apa? 1, kami akan terus melakukan intervensi secara tunai dan domestic non-delivery di dalam negeri dan juga non-delivery forward NDF di pasar luar negeri, di Hong Kong, di Singapura, di London, di New York. Kami terus akan melakukan intervensi untuk menstabilkan rupiah baik di dalam negeri maupun dari luar negeri. Cadangan devisa kami lebih dari cukup untuk melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah itu. Yang kedua, tadi Pak Menko sudah menyebutkan, karena sementara ini SBN itu keluar, kemudian saham meskipun dalam minggu-minggu terakhir hasil koordinasi dengan Pak Menteri Keuangan sudah mulai inflow, tapi year to date masih outflow. Sementara saham terjadi outflow, sehingga kami bersepakat untuk sementara ini SRBI dibuat perlu inflow, sehingga inflow-nya SRBI bisa mencukupi outflow-nya SBN dan saham. Itu koordinasi kami dengan Pak Menteri Keuangan sehingga betul-betul menjaga inflow-nya dari portfolio asing itu masih year to date-nya masih terjadi inflow dan itu memperkuat nilai tukar rupiah. Nomor 3, ini juga koordinasi dengan Pak Menteri Keuangan, BI akan terus membeli SBN dari pasar sekunder. Ini koordinasi sudah awal tahun koordinasi dan kita lakukan. Kami sudah membeli SBN dari pasar sekunder year to date adalah 123,1 triliun rupiah dan kami akan melakukan koordinasi termasuk nanti Pak Menteri Keuangan bisa melakukan masalah buyback dan segala macam. Koordinasi sangat erat antara fiskal dan moneter. Kemudian yang keempat, kami juga dengan Pak Menteri Keuangan menjaga likuiditas di perbankan dan pasaran lebih dari cukup, yaitu terindikasi dari pertumbuhan uang primer yang selalu double digit. Di terakhir itu pertumbuhan uang primernya ada 14,1%. Nomor 5, yaitu adalah yang kami sudah keluarkan adalah pembatasan pembelian dolar di pasar domestik tanpa underlying. Yang dulunya 100.000 dolar per orang per bulan, kita turunkan 50.000 dolar per orang per bulan. Itu yang kami langsung koordinasi dengan KSSK untuk penguatan, termasuk di dalam negeri itu adalah pasar yuan, Chinese yuan dengan rupiah sudah berkembang di dalam negeri. Karena lokal currency kita dengan Cina sama yuan, Cina sama rupiah itu sangat tinggi dan sekarang sudah mulai terbentuk pasar domestik yuan sama rupiah termasuk ini local currency, sehingga itu mengurangi atau melakukan diversifikasi dari dolar sehingga itu bisa memperkuat. Nomor 6 adalah penguatan untuk pasar intervensi kami di offshore non-delivery forward supaya kita lebih mampu mengendalikan perkembangan nilai tukar di offshore, di luar negeri. Selain intervensi yang terus kami lakukan, kami juga membolehkan bank-bank domestik untuk ikut jualan offshore NDF di luar negeri sehingga pasokannya lebih banyak, sehingga itu akan memperkuat stabilisasi dari nilai tukar rupiah. Nomor berapa? 6 ya. Nomor 7 adalah peningkatan pengawasan kepada bank-bank dan korporasi yang terutama kami lihat bank-bank korporasi yang aktivitas pembelian dolarnya tinggi. Pernyataan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio itu pemirsa ini baru saja disampaikan sore ini, baru sekali. Saya ingin ke Lay Joshua. Lay Joshua, kalau Bank Indonesia kan tupoksinya satu ya, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sebetulnya. Dan dalam kondisi sekarang, masyarakat awam mengatakan ini Bank Indonesia tidak efektif nih untuk menjaga nilai tukar rupiah, untuk tidak melemah lebih dalam. Tapi tadi sudah disampaikan Peri Warjio ada sekian langkah. Menurut Anda, apakah memang Bank Indonesia saja yang bisa menjaga supaya nilai tukar rupiah ini tidak lagi melemah lebih jauh? Atau memang ini juga harus sama-sama ya? Bagaimana? Yang pertama adalah
Bank Indonesia melakukan intervensi ataupun langkah-langkah stabilisasi ini bukan untuk mengarahkan ataupun mendorong rupiah menguat di bawah 17.000 per dolarnya, tapi lebih untuk membatasi agar gejolaknya tidak terlalu berlebihan. Ya, karena ibaratnya yang tadi kami sampaikan bahwa kondisinya adalah semua mata uang Asia ikut melemah. Jadi ibaratnya bagaimana ini sangat identik dengan menggarami air laut gitu ya, dengan melakukan intervensi. Yang kedua tadi adalah dengan di mana tadi permasalahan intinya adalah bukan di moneter. Ya, kalau kita baca secara lebih dalam lagi, bagaimana asesmen dari rating agencies dan juga investor asing melihat bahwa isunya bukan dari moneter. Jadi artinya tidak semuanya harus diselesaikan dengan moneter. Jadi ini harus kembali lagi di-solve ataupun bagaimana dicoba dikomunikasikan oleh pemerintah untuk isu-isu yang berkaitan dengan fiskal ini agar bisa di-clearkan. Ya, sehingga harapannya nanti ekspektasi ataupun risk premium yang saat ini dibebankan kepada Indonesia ini bisa dikurangin gitu ya, dengan tadi meyakinkan bahwa fiskal defisit tetap terjaga, lalu juga tidak ada dari dalam hal ini produktivitas belanja prioritasnya tetap ditingkatkan, dan juga dari sisi survival mode-nya pun juga kita bisa melihat bahwa bagaimana pemerintah juga mengatakan bahwa tidak akan menaikkan pajak ya, karena dalam kondisi saat ini akan lebih lebih negatif ya buat lapangan usaha. Tapi intinya dalam hal ini kalau kita bicara di pasar, betul bahwa ekspektasi pasar saat ini sudah mulai mempertimbangkan ataupun sudah mulai melihat arah pengetatan kebijakan moneter ya, meskipun memang tentunya ini bukan salah satu opsinya gitu. Tapi kalau kita bisa melihat misalkan dalam lelang SRBI yang tadi Pak Gubernur juga mengatakan bahwa untuk bisa mengimbangi outflow dari pasar obligasi dan pasar saham, Bank Indonesia mendorong masuk inflows di pasar SRBI. Namun kita perlu ingat juga, jangan-jangan ini adalah shifting. Investor asing yang keluar dari pasar obligasi dan pasar saham, dia belum mengkonversikannya ke dolar gitu, tapi dia dari rupiah dia beli ke SRBI juga. Jadi rupiah ke rupiah, dampaknya tidak akan signifikan ya? Makanya sekalipun sudah terjadi inflows di pasar SRBI-nya, tapi dampaknya kepada rupiah sampai dengan saat ini pun juga belum begitu signifikan. Dan satu lagi mungkin sebagai tambahan, di kuartal kedua ini khususnya di bulan Mei, ini sudah banyak sekali emiten-emiten yang berencana untuk melakukan dividend payment. Sehingga secara struktural, secara seasonalnya, memang akan ada peningkatan permintaan falas tadi kata Pak. Dividend payment yang dalam denominasi dolar? Dolar, tentu makanya tadi permintaan falas ini akan meningkat tadi ya. Jadi makanya berbagai langkah-langkah tadi ini diupayakan untuk bisa mengerem tadi untuk permintaan yang berlebihan dari sisi permintaan falas domestik. Tapi kembali lagi ini bukan isu utamanya, karena isu utamanya yang dilihat oleh investor asing penyebab mengapa MSCI melakukan mengeluarkan warning dan juga rating agency mengeluarkan outlook rating downgrade, itu semuanya karena ada faktor dari sisi fiskal ataupun pemerintah yang harus diperbaiki. Pak Peter, kalau kita bicara fiskal, kita bicara anggaran, kita melihat pemerintah sudah berusaha untuk menghemat ya, melakukan efisiensi realokasi. Kalau bicara misalnya makan bergizi gratis, kan kita sudah mendengar bahwa yang tadinya 6 hari, kemudian menjadi 5 hari, dan terakhir Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengatakan jadi 4 hari. Ini kan sebetulnya pemerintah melihat ada juga yang sudah dilakukan untuk menghemat anggaran. Apakah menurut Anda memang masih belum cukup hemat atau seperti apa, Pak? Ya, mungkin tidak hanya dilihat satu program ya. Seharusnya yang saya kira ya yang dilihat oleh pihak seperti lembaga rating, investor global ya, investor global itu adalah fiskal secara keseluruhan. Kan mereka melihatnya itu kan penyebab defisit itu kan ada dua. Pertama dari sisi penerimaannya, yang kedua dari sisi belanjanya. Ya belanja pun juga akan dilihat dari seluruh belanja kan, seluruh anggaran. Bukan hanya satu pos anggaran, pengeluaran saja. Anggaran walaupun memang bobot dari MBG itu besar. Paling besar kan? Paling besar. Porsinya. Sehingga dan yang paling besar juga potensi untuk dilakukan penghematan. Nah inilah yang ditunggu sebenarnya. Dari sisi belanja itu dilihat dari secara keseluruhan, termasuk juga dari sisi satu mata anggaran, yaitu mata anggaran MBG. Nah di sisi lain juga kita bicara tentang penerimaan. Nah penerimaan ini memang sebenarnya kita punya potensi ada kenaikan di sisi penerimaan dengan adanya Cortex ya. Karena Cortex itu dari hitungan kami
itu akan bisa memberikan dampak besar di dalam mendorong penerimaan sehingga dia bisa akan menutup gap yang terjadi. Persoalannya tadi apa yang disampaikan oleh Mas Joshua, tapi baru sampai bulan Februari defisit kita itu sudah jauh lebih lebar, ya udah 1% ya. Yeah. Nah 1% itu kan hanya sedikit sekali untuk dengan batas 3%. Maksimal 3%. Sehingga padahal baru 2 bulan. Jadi gambaran ini kalau tidak ada diikuti dengan langkah-langkah yang sangat signifikan, khawatirnya itu akan benar-benar akan menyebabkan kita melanggar batasan 3%, dan itu adalah cerminan terlanggarnya kedisiplinan fiskal. Oke. Sebelum ke situ saya ingin ke Le Joshua soal angka ekonomi triwulan pertama yang tumbuh 5,61%. Itu kan ada satu faktor utama lebaran ya. Kalau kita melihat konsumsi pemerintah yang 20% lebih itu sebagian adalah gaji ke-14, kemudian juga MBG. Apakah kemudian dua komponen ini akan sustain, akan berkelanjutan di triwulan kedua, ketiga, dan keempat tahun ini? Atau pemerintah harus lebih kreatif lagi untuk menciptakan pendorong pertumbuhan ini? Ya, yang pertama adalah kalau kita melihat dari sisi konsumsi rumah tangga, betul bahwa sudah tumbuh di atas 5%, tapi kita perlu mengingat lagi bahwa di Ramadan dan Lebaran tahun ini for the first time, ini masuk dalam satu kuartal. Karena kalau kita bicara tahun lalu itu berbeda ya, Ramadan di kuartal 1, Lebaran di kuartal kedua. Sehingga efeknya nanti di kuartal kedua akan fully hilang dampak dari Lebaran tersebut. Dan yang kedua tadi adalah kita bicara terkait dengan sebagian besar belanja ataupun investasi, khususnya PMTB ya, ini juga cukup banyak didrive oleh government expenditure tadi, ya, terutama untuk program prioritas. Pertanyaan tadi betul, apakah ini akan sustain? Dengan tadi mempertimbangkan bahwa Kementerian Keuangan Menkyu sudah mengatakan kita dalam survival mode gitu ya, dan tadi disampaikan bahwa misalkan MBG sudah mulai pemberiannya mulai dikurangin, tentu pasti kan akan ada driver dari program prioritas ini pun juga akan dikurangin gitu ya, dan ditambah lagi juga bagaimana dampak ya dari kementerian lembaga ataupun BUMN yang mungkin terdampak juga dari efek kenaikan harga BBM, harga minyak mentah dan juga pelemahan nilai tukar rupiah, sehingga tentu pasti akan ada alokasi lagi untuk pemerintah, dan ditambah lagi kita juga bisa melihat dampak yang mungkin harus kita mitigasi adalah terkait dengan penurunan dari sisi sosial masyarakatnya ya. Kalau kita bicara kelas menengah, 5 tahun ini sudah turun gitu ya. Dan kita bisa bayangkan efek dari situasi global ini akan bisa potensi untuk turun kelas dari yang middle class ini menjadi masyarakat berpenghasilan rendah. Artinya pemerintah pun juga harus perlu ada tambahan lagi untuk alokasi subsidinya gitu ya. Sehingga makanya ini menjadi berat sekali, artinya tambahan belanja-belanja itu banyak sekali. Kementerian lembaga saya pikir juga meminta tambahan kepada Kementerian Keuangan, tapi di saat bersamaan tadi adalah pemerintah pun juga dalam hal Kementerian Keuangan harus menjaga tadi disiplin fiskalnya. Jadi otomatis kami melihat bahwa tadi dan PMTB ataupun investasi pun juga ini karena tadi masih unfortunately-nya masih belum bisa didrive tadi oleh investasi swasta. Apa buktinya? Kalau kita bisa melihat bagaimana pertumbuhan kredit. Ya, pertumbuhan kredit di kuartal 1 sama hari ini juga dirilis juga oleh OJK, ini masih tumbuh flat 1 digit di kisaran 9,5%. Dan ini juga ditambah lagi dengan data bahwa undisbursed loan juga masih relatif tinggi. Artinya fasilitas kredit sudah disepakati antara bank dengan pelaku usaha, tapi tidak digunakan oleh pelaku usaha. Artinya memang permintaan kredit dari sisi permintaan itu sendiri itu lemah, dan juga dari sisi bagaimana kita bisa melihat nanti data capex ya, capex yang biasa di semester kedua itu belum mulai meningkat, tapi kami melihat dengan kondisi global seperti ini, kemungkinan terdapat potensi bahwa capex dari perusahaan pun juga mulai akan menurun gitu ya, karena situasinya moodnya saat ini lagi wait and see gitu ya, karena beberapa industri sudah mulai terpapar terkait dengan dampak dari langkahnya nafta, lalu juga dengan harga minyak mentah yang naik, plastik sudah diperkirakan mulai akan naik juga, dan ini akan berdampak pada sebagian besar sektor lainnya juga. Artinya memang ruang fiskal pemerintah sangat terbatas, cukup terbatas gitu. Semakin terbatas, ditambah lagi dengan tadi bagaimana meyakinkan investor asing dan juga rating agencies bahwa disiplin fiskal kita ini tetap bisa dijaga, itu yang mungkin sulit ya, dan itu mungkin harus ada pembuktian, bukan hanya dengan komunikasi saja. Pak Peter, kan kalau secara sederhana Pak, untuk menjaga defisit anggaran itu kan either menghemat belanjanya atau meningkatkan pendapatan.
Tapi kan di saat bersamaan ini tadi Le Joshua sudah mengatakan banyak pihak swasta yang masih menunggu nih karena juga khawatir efek dari krisis di Timur Tengah itu berkepanjangan. Tadi di konferensi pers APBN kita Menteri Keuangan Purbaya mengatakan bahwa kelihatannya ini lama ini karena tidak juga tercapai kesepakatan damai. Pertanyaannya Pak Peter, apakah kemudian di triwulan kedua, ketiga, dan keempat, pemerintah itu masih bisa mendorong belanjanya? Karena di triwulan pertama sudah kepepet dengan defisit yang besar ini Pak. Jangan sampai kemudian kan menabrak batas 3% dari PDB. Itu di kondisi yang sempit ini apa Pak yang bisa dilakukan oleh pemerintah Pak Peter? Saya kira sebenarnya ruang untuk kita melakukan yang tanda kutip melakukan prioritasisasi, ya, menetapkan prioritas yang secara ketat. Belanjanya ya? Ya, belanja. Oke. Ya, program mana yang bisa ditunda, mana yang mungkin disesuaikan skalanya, ya itu kan bisa dilakukan. Ya. Sehingga nanti dengan batasan yang kita miliki yang disampaikan oleh Mas Joshua tadi, memang ruangnya memang sangat terbatas ya, dan semakin terbatas dengan tuntutan untuk memberikan misalnya keputusan pemerintah untuk menahan harga BBM, yang BBM artinya kan bersubsidi pasti porsi dari anggaran untuk subsidi pasti akan naik, dan ini kalau kita tidak ingin menabrak batasan 3%, berarti kan harus ada anggaran-anggaran yang tanda kutip disesuaikan. Ya, kalaupun tidak dihilangkan, mungkin di jumlah dan volumenya mungkin dikurangi. Pak Peter, pada saat COVID kan kita ingat batasan 3% itu kemudian akhirnya dilebarkan menggunakan Perpu. Karena waktu itu ada kegentingan yang memaksa. Dalam kondisi seperti sekarang, apakah, ini kita bicara kemungkinan ya Pak, possibility. Apakah possible, apakah mungkin pemerintah juga kembali mengajukan Perpu seperti itu untuk melonggarkan defisitnya terhadap PDB? Secara hukum itu sangat mungkin. Sangat mungkin. Tapi ya, kita tidak mengharapkan itu. Ya, dan pemerintah juga sudah menyampaikan komitmennya untuk menjaga disiplin fiskal. Tetap dan 3%. menurut saya pribadi itu adalah keputusan yang tepat. Karena sekali lagi ini kan kita bermain dengan persepsi. Ya. Kalau pemerintah menetapkan untuk memperlebar defisit sekarang ini, ya, itu balik lagi membuktikan bahwasanya pemerintah tidak menjaga kedisiplinan fiskal. Atau bisa dianggap nanti kurang cermat merencanakan, begitu ya? Kalau perencanaan kita bisa mengatakan bahwasanya ada kondisi mendesak yang menyebabkan, karena kan kenaikan harga BBM misalnya kan tidak direncanakan. Betul, kan? Dan itu di luar kendali. Iya, di luar kendali Indonesia kan. Gejolak geopolitik kan di luar kendali kita, sehingga perencanaan kita tahun lalu menjadi tidak pas pada tahun ini. Sehingga kalau kita melakukan penyesuaian sah-sah saja dong. Nah, tapi kan balik lagi, salah satu pertimbangan outlook rating itu adalah terkait dengan disiplin fiskal. Jadi kalau untuk tahun ini kita melebarkan defisit, artinya kan kita mengatakan, menegaskan kepada pihak luar bahwasanya kita meninggalkan defisit fiskal. Apa itu kedisiplinan fiskal? Malah bahaya sekali itu ya? Justru menurut saya bahaya kalau kondisi tahun ini kita tanda kutip kita akomodasi dengan pelebaran defisit. Yang perlu dilakukan adalah melawan persepsi negatif itu dengan cara membuktikan bahwasanya kita bisa tetap disiplin. Gitu. Disiplin itu, Le Joshua kan 5,61, tadi ada faktor Ramadan dan Lebaran. Di triwulan kedua, 3, 4, di tengah ancaman kenaikan harga energi, rupiah yang juga masih tertekan, ada tidak celah untuk pemerintah untuk yang tadi dikatakan Menteri Keuangan ya, survival mode, tapi tetap ada pertumbuhan begitu loh? Kembali lagi ya, kalau tadi kita lihat bagaimana meyakinkan investor, setidaknya investor domestik ya, karena kalau kita lihat investor global ataupun investor asing, moodnya mungkin kurang lebih hampir sama gitu ya, dan tentunya dengan beberapa perkembangan yang terjadi kurang lebih dari satu tahun pemerintahan saat ini, ya, dan ditambah lagi dengan tadi kondisi dari sisi globalnya masih belum memungkinkan. Sepertinya kondisi, karena kan andalan kita kan
konsumsi rumah tangga dan juga investasi. Ya, sementara itu kalau kita lihat di kuartal 1 tahun ini, net ekspor sudah tidak berkontribusi besar dalam pertumbuhan kita. Artinya ya kita memang perlu mengandalkan bagaimana mesin-mesin dalam negeri gitu ya. Nah, dalam artian kalau tadi kita melihat bagaimana dari sisi meyakinkan investasi domestik ini bisa meningkat dan kalau kita lihat di saat bersamaan, mungkin sebagian besar investor ataupun para pelaku usaha ini bukan hanya wait and see, tapi juga menunggu bagaimana misalkan dari sisi realisasi investasi yang bisa didrive oleh Danantara, for example, ya, karena mungkin itu juga yang diharapkan kita yang sudah digadang-gadangkan sebelumnya ini belum begitu terlihat gitu, sehingga makanya ada kondisi wait and see seperti itu. Dan yang perlu dipertimbangkan lagi adalah bagaimana tadi pemerintah perlu, kembali lagi tadi saya sependapat dengan Pak Peter bahwa pemerintah perlu menyisir ya pos-pos anggaran mana saja yang pertama ya tadi dampaknya efek tetesan ke bawahnya dalam hal ini misalkan penciptaan lapangan kerjanya kecil itu bisa dipangkas ataupun ditunda. Ya, dampaknya misalkan bisa mendorong kepada pelemahan rupiah ini pun juga bisa ditunda ya. Ataupun yang efeknya misalkan dalam jangka menengah panjang ya dan belum terlihat dalam jangka pendek ini pun juga mungkin bisa dipertimbangkan gitu ya. Sehingga tadi belanja-belanja, karena yang kembali lagi kalau kita bicara dalam hal ini teori ekonomi pada saat ekonomi lagi turn down seperti saat ini, ya mau nggak mau kita mengandalkan fiskal gitu ya, belanja pemerintah. Tapi bagaimana belanja pemerintah ini pun juga perlu meyakinkan bagi investasi domestik agar investasi pun juga tetap jalan gitu. Jadi makanya ini yang harus kita lihat secara bersama-sama bahwa saya tetap melihat bahwa resiliensi ekonomi kita masih tetap baik ya. Artinya sekalipun memang kondisi globalnya lagi tidak baik-baik saja, dengan kita bisa menjaga agar daya beli masyarakat konsumsi domestik kita ini terjaga, mestinya kita bisa bertahan. Dan itu sudah terbukti pada saat krisis keuangan 2008-2009 ya, krisis-krisis lainnya, kecuali mungkin pada saat krisis COVID ya, karena kan aktivitas ekonomi tidak ada sama sekali. Tapi itu yang menjadi kunci kekuatan kita, meskipun memang tadi ada concernnya dari rating agency dan juga investor global terkait dengan ketahanan fiskal. Baik, kita harus jeda dahulu, pemirsa tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi Top Ekonomi kita malam ini. Pak Peter, di kondisi yang serba menantang ya seperti sekarang, apa yang sebaiknya dilakukan bukan hanya pemerintah Pak, tapi juga Bank Indonesia ya, otoritas fiskal dan moneter untuk sama-sama menjaga ekonomi tetap tumbuh dan rupiah juga tidak melemah lagi? Yang dibutuhkan itu sebenarnya adalah respon kita, ya. Dari paparan Mas Joshua tadi juga disebutkan kan, faktor paling besar yang menyebabkan rupiah kita melemah bukan hanya sekedar faktor fundamentalnya, karena fundamental seperti saya sampaikan sudah dicerminkan dengan pertumbuhan kita yang cukup baik. Ya. Tetapi yang lebih besar itu adalah persepsi, ekspektasi, ya. Yang mendorong kita itu salah satu yang mendorong permintaan dolar kita adalah ekspektasi bahwasanya rupiah ini akan terus melemah. Justru kita yang menciptakan pelemahan itu. Karena kita mengekspektasi dia melemah. Jadi kalau kita ingin rupiah ini lebih stabil, seluruh masyarakat kita, seluruh pelaku ekonomi kita, eksportir kita, itu seharusnya punya ekspektasi rupiah itu stabil dan menguat. Ketika kita mengatakan rupiah akan stabil dan menguat, kita kalau punya dolar kita tukar rupiah, ya. Kalaupun kita tidak punya keperluan untuk dolar, kita tidak berspekulasi dolar, ya. Maka rupiah otomatis dia akan lebih stabil. Sebenarnya yang menciptakan rupiah melemah itu kita sendiri. Ya. Jadi itu diciptakan oleh ekspektasi kita. Nah, ekspektasi ini yang harus kita redam. Ya. Karena perekonomian kita itu akan ditentukan oleh kita sendiri sebenarnya, bukan oleh orang lain, bukan oleh asing. Ya. Sejauh kita mencintai rupiah, kita menjaga marwah rupiah, ya, maka kita akan bisa menjaga perekonomian kita. Baik, terima kasih Pak Peter. Lai Joshua, apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga ekonomi tumbuh dan rupiah juga kuat? Yang pertama tadi saya sependapat sekali bahwa ekspektasi itu penting sekali ya. Kalau ekspektasi ini dimiliki oleh
masyarakat umum dan juga pelaku usaha, pemerintah, semestinya kita bisa meredam tadi ya bahwa rupiah kita bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan di saat bersamaan pun juga kita bisa menjaga stabilitas. Namun permasalahannya kembali lagi bahwa ini pemerintah pun juga harus lebih dalam hal ini komunikasi dalam hal ini apapun yang terjadi dalam kondisi ekonomi kita mungkin harus lebih terbuka ataupun transparan ya dalam hal ini bagaimana komunikasi antar kementerian lembaga dan juga predictability yang di-note juga oleh Fitch dan juga Moody's adalah predictability kebijakan dari pemerintah ini harus bisa lebih dibangkitkan lagi gitu konsistensi ya. Konsistensi kebijakan ya. Karena tentunya kembali lagi kalau misalkan tadi kita bisa meyakinkan dan juga tidak perlu ada kepanikan di pasar ya, terutama khususnya yang tidak terekspos misalkan dari nilai tukar falas gitu ya. Artinya mereka tidak perlu harus membeli dolar saat ini kan. Jadi dia tenang-tenang saja karena yang semestinya tidak terekspos ya buat apa kan kita yang pendapatan dalam rupiah dan belanja dalam rupiah, buat apa kita perlu panik kan? Kecuali tadi memang yang para pelaku usaha yang memang butuh dolar untuk bahan baku impor dan juga untuk pengolahnya. Nah, ini memang kita harus bagaimana pemerintah Bank Indonesia pun juga misalkan jadwal untuk dividend payment misalkan ini bisa diatur sehingga tadi tidak terfokus selalu di kuartal kedua gitu. Dan saya meyakini juga bahwa dasarnya adalah Bank Indonesia sudah melakukan triple intervention dan juga kalau tadi kita melihat dari real effective exchange rate-nya rupiah, kita masih saat ini undervalue gitu ya. Jadi artinya potensi untuk menguatnya itu besar sekali dan itu harus dikomunikasikan terus oleh Bank Indonesia agar tadi ekspektasi rupiah melemah terus ini pun juga tidak terjadi gitu. Sehingga ya tadi seperti kata Pak Peter bahwa yang punya dolar ini bisa menjual dolarnya dan tadi dia akan lebih percaya bahwa BI dan pemerintah akan menjaga rupiah dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Itu termasuk yang kita komunikasikan untuk malam ini. Pak Peter, terima kasih. Lai Joshua, terima kasih. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari Top Ekonomi untuk malam ini. Saya Leonard Samusi, terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.